Gua kira uang itu alat tukar, tapi ternyata uang juga bisa buat kita putus silaturahmi. Bahkan uang juga bisa membuat kita sulit di akhirat. Apalagi soal utang piutang. Nah, gimana sih hukumnya? Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para haji muda? Ketemu lagi barengan kita berdua, ada Ikram Afro dan juga ada Ustadz Arifin Nugroho. Ustadz, cuaca hari ini enak banget, ditambah suaranya. Ustadz ngedenger suara apa aja? Waduh, kalau suara banyak nih. Ada suara sungai, itu kedengaran tuh dari jauh kan. Suara kicauan burung samar-samar, kadang-kadang mendekat. Ada suara angin-angin menerpa pohon-pohon pinus ya, menerpa daun-daun pohon pinus. Waduh. Tapi Ikram ngedengernya beda, Ustaz. Apa itu? Sisa kubur. Nah, memang sesuai dengan amal ibadah ya kan. Kalau Ikram, Rob buka, dia begitu terus sampai bangun tidur dia langsung Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitulah. Alhamdulillahnya kita syuting hari ini teman-teman ditemani sama suasana ya Masya Allah. Dan hari ini juga kita punya topik yang luar biasa yang udah banyak teman-teman tanyain di kolom komentar. Ustadz, kita sering atau mungkin gak tahu ya Ustadz pernah gak dulu mungkin sebelum jadi Ustadz lah bahasanya. Saya dari lahir udah jadi Ustadz. Wah, enggak. Ustadz, pernah gak nemu uang terus ngerasa wah ini dapat rezeki nih, atau diinjek dulu tuh biar sialnya hilang. Itu tuh gimana sih? Kalau nemu uang lupa ingat ya. Cuman mungkin waktu kecil dulu SD apa segala macam. Mungkin pernah nemu uang. Pernah, kayaknya pernah. Nah, cuma namanya SD tuh ya. Ya SD. Begitu dapat uang, wah rezeki itu langsung beli es. Itu hukumnya gimana Ustaz? Nemu uang kayak gitu tuh. Kalau hukum, kita bicara hukum. Jadi ada nama istilah dalam fikih itu luqotoh. Apa tuh? Luqotoh itu barang temuan. Ya. Jadi barang temuan itu dibagi ya. Barang temuan berharga dan barang temuan tidak berharga. Ya, barang temuan berharga itu mungkin emas 50 kg gitu ya. Atau barang yang tidak berharga berarti 2.000. Ya 2.000. Ya 2.000 ya 5.000 lah gitu kan. Nah, untuk yang barang berharga ini harus diumumkan. Ya, ada yang mengatakan setahun diumumkan ya, sampai nanti ada yang datang ya verifikasi dan sebagainya mungkin ada yang mengatakan ini diumumkan sampai sekian 2 atau 3 tahun ya. Kalau umpama memang betul nggak ada, berarti ini hak dari yang menemukan. Nah, walaupun nanti akan ada konsekuensinya lah gitu ya. Tapi kalau yang tidak berharga, taruhlah kita sekarang banyaknya nemu yang tidak berharga tuh ya. Ya bangsa 10.000, 5.000 apa segala macam. Jadi begitu nemu itu tetap bukan hak kita tuh. Kalaupun kita harus mengumumkan, memang tidak perlu lama-lama. Ya, tidak perlu lama-lama kalau nunggu barang 10.000 doang diumumin 3 tahun. Lebay kan? Gitu kan. Ya umumkan aja lah. Misalkan kita di sekitaran sini nih, Ikram. Siapa yang punya uang nih, siapa yang punya uang ini, siapa yang punya uang ini. Nah, gitu kan. Misalkan nggak ada nih, kita di villa, kasih ke pengurus villanya nih, siapa yang ini. Kalau ternyata memang nggak ada juga, bukan berarti ini jadi haknya Ikram. Jadi apa harus dilakukan dengan uang itu? Sedekahin atas nama orang. Bukan atas nama kita ya? Bukan atas nama kita dong. Ikram sedekahin nih, nemu 50.000, nggak ada yang punya, sedekahin. Pruk. Udah masuk, disedekahin, datang orang, Pak tadi katanya nemu duit saya ya? 50.000 ya? 50.000 muter balik dari Jakarta ke sini ya? Enggak, bukan. Ikram harus kasih uang itu ke dia. Oh, ke orang tadi itu. Orang tadi, gitu. Jangan ngomong, udah saya sedekahin. Gak bisa. Ikram kasih. Tapi kalau uang itu dari atau barang itu sudah kita kasih ke orang atau kita sedekahin, dia nagih ke kita, bayar. Kita yang nalangin berarti? Iya, nalangin. Itu gak usah diambil, sudah disedekahin. Yang disedekahin buat Ikram. Iya. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal uang Ustadz, belum. Nemuin dulu nih, luqotoh lah gitu. Nah, kalau barang itu barang yang rusak, contoh nemu pisang goreng. Rusak. Gampang rusak. Pisang goreng nih mau diumumin setahun. Ya mustahil dong. Tumbuh lagi. Iya gitu. Terus kalau mau dikasih tahu ke siapa mau disedekahin juga bukan barang yang disedekahkan. Nah, kalau nemu yang begitu ya sudah diumumkan ke beberapa orang, ternyata ya banyak nggak tahu, saya bukan punya, ya makan aja. Oh, itu kalau konteksnya kayak gitu ya. Iya, karena kalau rusak dia mubazir. Nah, bicara uang, gimana bicara uang tuh? Kalau bicara uang tadi Ustadz, banyak yang aku juga ngerasain sih bahwa uang tuh bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Iya kan? Bisa iya, bisa enggak. Nah, kalau versi iyanya kita dalam sudut pandang Islam ya sebenarnya.
kebahagiaan yang bisa kita dapat itu sebenarnya dari mana sih? Ya, jadi banyak orang bilang begini kan, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul. Enggak juga. Yang pertama oke benar, uang bukan segalanya, betul. Ya. Sebab selain uang, hidup kita ini yang bisa membantu relasi, persaudaraan, ukhuwah, kesehatan, apa macam-macam, ya kan? Terus kalau seandainya dia bilang segala sesuatu butuh uang, enggak juga. Buktinya kita berdua nih, ini udah bukti banget nih. Kita bisa menikmati alam begini, apa karena uang? Enggak juga. Dengan apa? Contoh bisa dengan ilmu, bisa dengan relasi, ilmu, ya kan? Ya, Tuh. betul. Punya banyak uang, nggak punya ilmu, habis. Kosong. Makanya orang bijak bilang begini. Kalau kamu punya uang, kamu akan capek menjaganya. Sebab uang harus dijaga. Tapi kalau punya ilmu, kamu akan dijaga. Bagus. Ini kata-kata bagus nih. Ntar kasih video ya. Kata-kata hari ini, kata-kata bulan ini. Gitu. Karena kadang-kadang orang kan bingung tuh kalau punya uang apa dia harus jaga. Tapi kalau punya ilmu, ilmu yang akan jaga dia. Itu contoh ya. Artinya kalau umpama ada orang bilang uang segalanya, enggak juga. Supaya nanti kita tidak terjebak. Karena kadang-kadang begini. Segala hasrat duniawi yang membuat orang itu akhirnya terjebak pada hal-hal yang haram itu karena dia merasa segalanya itu dari uang. Padahal enggak, ya kan? Enggak semuanya itu dari uang, tidak. Bisa dari yang lain. Dan itu juga punya nilai yang enggak kalah penting dalam kehidupan kita. Contohnya di bulan puasa momen paling berharga selain uang dan sibuk kerja adalah buka puasa bareng orang tua, Ustaz. Betul. Sekarang kan udah banyak mungkin yang teman-teman ya para haji muda yang puasanya tahun lalu masih bareng orang tua, nggak bisa dibayar dengan kerja keras tuh kemarin, uangnya buat menghidupkan orang tuanya lagi kan, udah nggak bisa. Iya, betul. Itu kan juga momen itu juga bukan nggak bisa berulang gitu kan, mau berapapun dibayar kan. Betul. Nah, itu betul. Nah Ustadz, tadi kita ngomongin soal orang tua sedikit. Sekarang kan banyak anak yang kerja, ngerantau, sibuk cari uang, dan akhirnya ternyata pas pulang sedih karena uangnya habis dipakai sama orang tuanya, misalkan buat ibunya, buat bapaknya, dan ada spekulasi yang berkata bahwa semua harta anak adalah harta ibunya, harta bapak ibunya. Nah itu gimana tuh Ustaz? Iya, jadi memang dalam syariat itu harta anak, harta orang tua. Semua ya berarti ya? Iya, tapi bukan berarti orang tua bebas ngambil harta anaknya ya. Oke. Karena semua punya batasannya masing-masing. Ini hanya untuk menekankan bahwa anak itu apapun yang dia miliki ini harus sadar bahwa dia bisa seperti ini karena orang tuanya. Dia bisa punya 100 perusahaan yang semuanya sukses, misalkan ribuan karyawan. Dia bisa sampai detik itu nggak mungkin kalau orang tuanya itu nggak punya peran. Misalkan begitu lahir mau dibuang kotak sampah, selesai. Iya kan? Semuanya itu dari peran itu. Makanya kita kalau lihat di dalam agama ini, orang yang paling berhak atau memiliki hak paling besar itu yang pengorbanannya itu paling besar buat kita. Nah, ada orang tua, nanti ada kalau istri itu suami, murid ke guru, ya kan, itu punya hak yang besar yang harus ditunaikan. Karena dia bisa seperti itu karena peran yang tadi disebutkan, orang-orang tadi itu. Jadi misalkan nih ada anak, harusnya begini, kalau ada anak yang sudah bekerja lalu orang tuanya itu memanfaatkan uangnya, kita bikin kata-kata positif lah ya. Ya, atau dia bahagia dengan uang yang dimiliki oleh anaknya, harusnya dia bahagia loh. Harusnya anak ini luar biasa gembira. Sebab nggak semua orang begitu. Karena ada anak itu yang sampai orang tuanya meninggal masih hidup dari uang orang tuanya. Ada juga yang begitu kan. Ada banyak mungkin. Wah, berarti dia nggak dapat apa-apa dong. Terus kalau misalkan fenomena yang sekarang kayak orang tuanya itu anggaplah yang sudah kecanduan judol, Ustaz. Anak ini mau ngasih tapi ragu, ini mau dipakai buat makan atau dipakai buat judol. Nah, anak harus cerdas. Gak boleh atas nama orang tua mau gunain apapun kita kasih, gak boleh. Kita yang harus cerdas. Ini mau dipakai apa? Judol, jangan kasih. Walaupun orang tua teriak-teriak nih, kamu berarti anak durhaka kamu. Enggak, yang nentuin durhaka atau bukan orang tua. Yang nentuin durhaka atau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dengan alasan yang benar kan. Kita bilang kita nggak ngasih itu bukan karena kita nggak mau, tapi karena ini yakin betul pasti akan digunakan hal-hal yang sifatnya itu haram, madorot, ya buruk gitu. Nah, kita pinter-pinter lah itu. Nah Ustadz, kalau masalah duit ini bisa sensitif, apalagi soal utang. Anak ibu bisa ribut, saudara tetangga bisa ribut, temen ini paling sering nih ya, adalah minjem uang tapi nggak bayar. Itu gimana Ustadz? Apalagi dia di luar temponya. Nah itu gimana? Jadi gini, hutang itu bukan perkara ringan ya. Ya, hutang itu bukan perkara ringan. Jadi hutang itu hati-hati. Matlul ghani dzulmun. Kata Nabi SAW begitu. Kalau ada orang yang dia itu punya hutang dan dia itu mampu untuk membayar dan tidak dibayar, maka itu zalim.
Jadi hukum utang itu harus dibayar, ya. Pernah Nabi SAW begini, ada seorang sahabat meninggal. Lalu kala itu Nabi tanya, ada utang nggak dia nih? Ada utang. Kalau gitu saya nggak nyolatin. Gitu. Oh, sampai segitunya? Nggak mau nyolatin Nabi. Tapi ada sahabat satu datang. Beliau bilang, Rasul, saya yang nanggung utangnya ini. Oh ya udah, kalau gitu saya sholatin. Yang kedua, berita lagi, ada sahabat meninggal. Rasul tanya, ada utang nggak? Ada Rasul. Oh, kalau gitu saya nggak mau nyolatin. Tapi begitu dihitung ternyata hartanya banyak, bisa sanggup membayar semua utangnya. Kata Nabi, oh kalau gitu saya nyolatin. Begitu yang ketiga, ada yang meninggal lagi. Nabi tanya, ada yang dia punya utang nggak? Punya Rasul. Terus ada yang mau nanggung? Nggak ada. Terus bisa bayar? Nggak bisa. Kalau gitu kalian aja yang nyolatin. Makanya kalau mau utang, lihat-lihat kira-kira nanti ketika kita meninggal ada nggak sahabat kita yang bayarin. Gitu. Kalau dia ngebebanin anak, Ustadz, kan anak apakah bertanggung jawab atas utang orang tuanya? Iya dong. Anak itu akan mendapatkan waris. Waris kalau kelebihan ya dibagi, kalau kekurangan ya dibagi. Contoh nih, orang tua meninggalkan 3 triliun harta. Setelah dihitung utangnya 4 triliun. Berarti 1 triliun bagi rata tuh bayar anaknya. Nah berarti kalau itu pun gak sanggup, berarti satu keluarga tuh turun-menurun nanggung utang dong? Iya dong. Dosanya berarti? Iya. Kan ke ahli warisnya. Hanya ke ahli waris? Ahli waris aja. Ahli waris ya. Kalau dia punya cucung itu udah gak kehitung ya? Kalau ya cucung ahli waris juga. Oh gitu. Bisa jadi cucung ahli waris. Contoh misalkan dia punya anak 5, punya cucu 10, anaknya 5 mati semua. Berarti kan tinggal dia sama cucung. Tapi kalau dari sini utangnya ke anaknya kan? Anaknya masih ada. Nah, tapi dia belum sanggup bayar nih sampai dia meninggal. Cucungnya tetap bertanggung jawab nggak? Ya nanti kan dibagi lagi. Kalau ini belum bayar berarti masih punya utang lagi. Berarti harus teliti dalam waris itu hutang terus dicatat juga ya di waris itu ya. Iya, makanya kalau kita meninggal, bukan kita. Kalau kita kena umur. Iya, kalau ada orang meninggal dunia tuh biasanya kita waktu nyolatin ada yang ngomong kan dari ahli warisnya. Betul. Ya barang siapa yang punya hutang silakan nanti menghubungi ahli waris gitu kan. Yang pernah dapat hadiah. Contoh misalkan tuh gitu loh. Dan buat yang menghutangi, kalaupun nanti dia punya kesempatan baik, contoh misalkan kesempatan baik itu apa sih? Dia ngutangin orang, terus orang yang diutangin begitu jatuh tempo belum bisa bayar, dia kasih tenggat lagi tambahan. Itu luar biasa nilainya di sisi Allah. Mempermudah ya? Mempermudah orang. Nanti akan dinilai sama dengan sedekah. Oh gitu? Oh iya. Ya, ngutangin 1 triliun. Ternyata jatuh tempo belum bisa bayar, ya udah nggak apa-apa dah. Kasih tenggak waktu, nggak apa-apa. Kapan kamu bisa? Saat dia memberi tenggat waktu itu sama dengan sedekah senilai itu. Berarti kalau misalkan teman kita ini punya utang sama kita, dia nggak bayar, misalnya anggaplah dia ini memang nggak mau bayar nih Ustadz. Misalnya dia memang malas bayar, nggak ada niat gitu. Apakah setiap hari kita dapat pahala Ustadz? Ya dapat pahala. Nah kalau yang utangnya lebih garak dibanding yang diutangin? Itu salah yang ngutangin. Itu salah yang ngutangin. Kenapa ngutangin orang galak? Kan di awal biasa orang minjem manis Ustaz kan? Oh gitu ya. Iya, manis tiba-tiba dar marah-marah. Tiba-tiba lebih galak daripada yang ngutangin ya. Iya, itu kalau kena ini halal gak? Jangan dong, Nggak boleh. Udah bagus kita dapat pahala ya kan. Berarti jatahnya kita dapat pahala. Tapi ngutang kadang-kadang juga bisa bikin orang itu lebih ini loh, akhlaknya lebih baik loh. Kalau ngutang, kita ngutang atau ngutangin? Orang ngutang. Nah, kenapa? Sebab utang itu menjaga seseorang untuk tidak sombong. Begitu mau sombong ketemu sama yang ngutangin dia. Itu utang jadi pagar buat dia. Andai dia nggak ada yang ngutangin, dia sombong, neraka dia. Iya kan? Tapi gara-gara ada orang itu ada. Kamu bagus banget. Oh enggak, saya enggak. Itu tawaduk dong. Terus Ustadz, kalau misalkan teman kita ini ngutang terus ngilang dan mungkin kita juga biarin aja lah, investasi akhirat kita kan niatin biar dia nggak bayar, gue tagih lo di akhirat. Itu boleh nggak? Semua hutang ini kalau tidak bisa ditagih di dunia, ditagih di akhirat, santai. Kalau kitanya yang memang niatnya nggak mau nagih, biar kita boleh. Bukan niat gak mau nagih ya. Kalau misalkan niat gak mau nagih, begini dong, orangnya begitu datang nih, saya lunasin, terus kita bilang enggak, saya tagih di akhirat, dia nggak boleh itu. Nggak boleh. Ini maksudnya dibiarkan. Kalau kita udah yang kayak tadi, udah minta dia nggak ngasih. Ya udahlah, daripada saya capek, stres, naik tensi segala macam, di akhirat aja. Itu bisa. Tapi ingat, kalau tagih di akhirat, utang 1 triliun dapat 1 triliun. Tapi kalau dimaafkan di dunia, udah kalau gitu biarlah saya maafin aja lah. 1 triliun bisa jadi 7 triliun di akhirat. Aku pernah dengar pilih mana?
mending ikhlasin lah. Aiza. Mending ikhlasin lah. Tapi kalau 1 triliun mikir sih. Tapi ada yang bilang katanya di akhirat itu nanti yang ditukar itu amal ibadahnya Ustaz. Misalkan kayak Fulan bin Fulan ditanya sama Allah, dia punya utang ya Allah sama saya. Betul. Tapi saya nggak mau, dia nggak sanggup bayar, tapi dia punya uang. Saya pengen tukar utang saya itu dengan amal ibadah dia. Nggak usah pingin, langsung di-convert. Oh, udah otomatis. Otomatis berarti dong. Masa orang di sana nyiapin duit gitu kan. Ya. Tagih. Dia mau utang berapa? 2 miliar. Kan nggak mungkin dibayar. Di-convert dengan amal soleh dia. Kalau dia amal soleh habis, masih ada jalan. Dosa orang itu dikasih ke dia. Dioper lagi. Dioper orang yang ngutangin tadi itu dikasih kepada yang hutang dosanya. Ini untuk orang yang tidak bayar hutang sebab dia sengaja menunda-nunda padahal dia punya. Ya. Kecuali kalau orang hutang sampai meninggal memang gak ada dia mau bayar. Nah itu lain ceritanya. Loh, apakah berarti orang yang selama ini hutang gak bayar, dia itu rohnya itu terkatung-katung Ustaz? Apakah dia itu sebenarnya hantu? Kan katanya kalau orang hutang rohnya tidak diterima dunia, tergantung-gantung gitu. Gak ada tergantung-gantung. Enak banget kalau dia tergantung gak jadi disisa. Iya juga ya, salah. Wah, gara-gara utangnya dia tergantung-gantung. Kata malaikat siksa malah masih gantung ya. Gitu. Enggak dong. Dia tetap aja. Alam barzah itu nggak ada istilah tergantung. Alam barzah nggak ada istilah nyangkut apa-apa ya. Tetap dia akan. Tapi kalau Ikram mikir ya Ustaz ya, berarti kita ini punya namanya investasi. Investasi apa? Kan banyak nih koruptor-koruptor yang ngambil uang kita, hak kita. Berarti bisa kita tagih dong. Seluruh masyarakat Indonesia menagih itu semua. Berarti kita ambil pahala dia boleh Ustaz ya? Bisa. Kalau punya haknya. Gue udah bayar pajak. Oke. Ini obrolan jadi ilmu baru nih. Jadi kalau kalian yang mau ngutang atau ngutangin ya coba dipikir-pikir dulu. Kalau mungkin sekarang masih punya utang nominalnya agak gede, ya bener kata Ustadz, ikhlasin, insya Allah itu berkali-kali lipat digantinya. Tapi kalau lu pada yang masih punya utang nggak mau bayar, ingat di akhirat daripada amal ibadah lu hilang, mending lunasin dari sekarang ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan boleh banget komen di channel YouTube kita. Jangan lupa like, share dan juga subscribe di channel YouTube kita BPKH-RI. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.